Yeay, udah ada partner aku di sini ada Aulia Nadia. Halo, Jadi, kita ngapain nih Ul hari ini? mau sharing tentang kecemasan. Kecemasan apa tuh? Biasanya tuh kecemasan akademik yang dirasain sama siswa sekarang nih, kan lagi belajar online, belajarnya online. Mm-mm. Jadi kita perkenalan dulu nih. Eh, Kecemasan tuh apa sih sebenarnya, Ul? Jadi kecemasan itu adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Jadi nggak pasti perasaannya, jadi menimbulkan kita cemas. Terus, Terus menurut survei di Indonesia nih, Indonesia pernah melakukan survei kecemasan yang dilakukan oleh Perhimpunan Sarjana dan Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi ada terdapat interaksi sosial itu 67%, ekonomi 58%, agama 55%, dan pendidikan 74% yang menyebabkan cemas itu terjadi. berarti pendidikan tuh paling besar ya tingkat Iya, kecemasan. iya benar, pendidikan paling besar. Apalagi di masa pandemi ini nih Kak, lebih Gitu. banyak kecemasannya daripada biasanya. Sebenarnya kenapa sih kita bisa cemas? Apa sih yang bikin kita cemas tuh apa? Kadang-kadang kita nggak tahu ya apa yang bikin kita cemas, tapi ada juga beberapa orang yang menyadari apa sih penyebab dari cemasnya itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya kecemasan itu merupakan sebuah respon yang berasal dari pengalaman kita sendiri yang tidak menyenangkan. Misalnya, kalau misalnya ada pengalaman yang tidak menyenangkan, tiap orang pasti akan merasa cemas, atau ada hal yang nggak sesuai dengan rencana, itu juga bisa menyebabkan kecemasan. Kalau dalam kasus akademik yang akan kita bahas ini, contohnya nih, kan kita lagi belajar secara online. Misalnya, iklim pembelajaran tidak kondusif. Kalau di kampus kan kondusif tuh, tapi kalau di rumah kita kadang-kadang ada yang ngerjain yang lain, gitu, jadi nggak kondusif. Terus kalau yang dari yang aku rasain sih, waktu mepet ujian atau kalau ngumpulin deadline tuh, ada waktunya, terus kalau lewat kita nggak bisa ngumpulin lagi kan. Kalau misalnya secara langsung kita masih bisa negosiasi sama dosen. Selain itu, dosen killer, kalian ada nggak sih yang dosennya tuh killer di kampus? Pasti ada Ih, dong. banyak. Terus public speaking. Nah, kalau public speaking ini kan kita presentasi online biasanya lewat Zoom. Itu misalnya audiensnya banyak, terus harus presentasi. Nah, itu kadang-kadang bikin kita cemas juga. Hmm, terus kan ini kita lagi bahas kecemasan ya. Setahu aku kalau depresi nih, depresi itu kan ada depresi berat, ada Ya. depresi mayor gitu kan. Maksudnya ada tingkatannya nih. Kalau kecemasan tuh ada nggak sih tingkatannya? Kecemasan ada juga dong. Jadi kalian tuh harus bisa kenalin juga nih tingkat kecemasannya tuh ringan, berat, atau sedang. Nah, kalau tingkat kecemasan ringan ini bisa memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan kreativitas. Misalnya kita ngerjain tugas nih mepet-mepet, terus waktunya udah dikit lagi, kita pasti buru-buru ngerjain, kita pasti berusaha supaya bisa cepat selesai, terus akhirnya otaknya tuh jalan gitu. Respon Hmm. itu persepsi dan perhatian meningkat, ada waspada, jadinya mampu mengatasi masalah yang efektif. Jadi kayak udah kepepet gitu. Sering nggak sih Kak ngerjain tugas deadline gitu Kak? Ih, sering banget. Biasanya tuh kayak deadline jam 9 malam. Terus abis maghrib baru ngerjain. Ya, Sering sama. banget. Terus ada kecemasan sedang. Nah, kalau kecemasan sedang ini memungkinkan seseorang memusat pada hal yang penting dan mengesampingkan hal lain, sehingga individu memiliki perhatian yang selektif. Nah, respon kognitifnya ini ada lahan persepsi yang mempersempit dan berfokus pada apa yang jadi perhatiannya. Sedangkan respon fisiologi, jadi ada respon fisiologinya juga nih. Misalnya tiba-tiba nafas pendek atau tekanan darah yang nggak stabil, sama tiba-tiba deg-degan, detak jantung yang meningkat itu karena kita cemas. Terus yang paling berat nih, kecemasan berat, ini tingkatannya paling tinggi.
kecemasan berat ini akan mempengaruhi seseorang dan semua perilakunya itu bertujuan untuk meringankan ketegangan. Kalian pernah ngerasain khawatir juga nggak sih? Aku sih sering banget, Kak. Jadi tuh khawatir sama Banget. cemas sebenarnya beda loh. Kalau khawatir itu apa yang ada di pikiran kita, misalnya pikiran kita negatif, tapi kita nggak, tapi hasilnya sebenarnya belum tentu negatif, jadi belum pasti gitu. Khawatir misalnya cenderung pikiran yang berulang-ulang menjadi obsesif gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak dari pikiran kita atau kayak overthinking tuh juga bisa termasuk. Jadi cuma ada di pikiran kita sebenarnya. Gitu ya. Terus faktor-faktornya, faktor-faktor kecemasan yang berhubungan sama akademik mahasiswa di masa pandemi ini apa sih sebenarnya? Kan kalau Faktor tadi kan faktor kita merasakan cemas gitu kan. Tapi kalau akademik tuh kenapa sih kita bisa cemas? Kalau akademik sebenarnya faktornya sih banyak teman-teman. Jadi kecemasan itu bisa bersumber dari target kurikulum yang terlalu tinggi. Jadi karena kurikulumnya tinggi nih kita jadi tertekan. Aduh harus bisa dapat nilai yang bagus, harus ngejar, pokoknya harus belajar lebih. Nah itu bisa juga menimbulkan kecemasan. Terus kalau kondisinya nggak kondusif, yang tadi udah dijelasin, itu kan kondisinya nggak kondusif apalagi di rumah kayak gini kan. Sama ada pemberian tugas yang sangat padat, dan sistem penilaian yang ketat. Jadi kita udah usaha banget nih kadang-kadang, terus ternyata nilainya segitu-segitu aja gitu. Itu iya ngerasain banget. Terus Terus kecemasan juga bisa bersumber dari pengajar. Tadi kan aku bilang tuh ada dosen killer, pasti kalian juga ada kan di kampus kalian yang dosennya killer, itu pasti ada. Nah, itu bisa bersumber dari sikap atau perlakuan dosen yang kurang bersahabat, galak, judes. Nah, kita kan jadi takut nih. Atau kalau misalnya kita mau ngumpulin tugas, misalnya ada terlambat atau ada kendala, terus kita takut buat ngomong ke dosennya karena sikapnya dia yang misalnya kurang bersahabat, kayak kurang ramah gitu. nih ada yang komen nih, Manuel Copy Beans. Katanya dia pernah tuh cemas atau khawatir gitu. Terus saking cemasnya sampai blank gitu. Tuh kenapa tuh, Kak? Itu pasti dirasain sih kalau misalnya cemas karena tadi kan kita pikirannya banyak, banyak yang dipikirin terus jadinya cemas. Nah, jadi kita membuat kita tuh jadinya nggak konsentrasi, nggak fokus gitu. Gitu. Terus tadi ada lagi nih yang kecemasan bersumber dari manajemen lembaga pendidikan. Karena kita sekarang bergantung secara daring, kita pasti bergantung dong sama internet. Kan Banget. jaringannya lancar tuh Kak. Jaringannya nggak semuanya lancar. Jadi Hmm, mungkin takut cemas karena misalnya nih tiba-tiba kuotanya habis atau tiba-tiba listriknya mati, wifi-nya mati, terus lagi kuliah online mati juga gitu, jadinya panik. oke. Terus. Terus ada lagi nih yang terakhir, kalau kita menyepelekan tugas karena online kan kita nggak dipantau secara langsung ya sama dosen. Jadinya kita menyepelekan kadang mata kuliahnya tuh kita sepelekan. Terus udah ikut di Zoom nih, udah join. Sebenarnya kita Tapi nggak tidur. ya, betul yang tidur. Ya, aku pernah juga sih ketiduran. Pasti pernah. Karasya pernah. Sering. Ya ampun, tapi tuh Ya, Kak. karena emang pembawaannya gimana ya? Karena kita kuliahnya di rumah, Hmm. bahkan di kamar itu kan udah tempat kita paling nyaman kan. Jadi udah ke bawah suasana mau bobo aja gitu padahal lagi Zoom. Kalau aku sih Kak gini, aku nggak belajar yang di kasur gitu. Aku belajarnya di meja. Jadi, soalnya kalau kasur itu bener-bener buat istirahat gitu loh, buat tidur. Oke. Terus sekarang nih kita masuk ke cara mengatasi kecemasan. Bukan mengatasi sih sebenarnya, apa ya? Menghindari atau apa ya? Kita Bukan kali mengantisipasi. Kayak mengantisipasi. apa ya?
ya mengurangi kecemasan gitu. Yang nomor satu nih, yang nomor satu itu tuh ibadah. Itu udah Setuju pasti, gak sih? setuju Ya banget. kan? Kayak Ya, melaksanakan ibadah nih, kita sholat, even kita ambil wudhu doang nih, itu pasti nenangin nenangin pikiran kita, terus kayak perasaannya tuh jadi apa jadi damai gitu kan kalau misalnya kita ya, ibadah. Terus ya kemana lagi sih kalau bukan ke Tuhan? Kita ya, tuh udah tempat paling pas deh, pokoknya paling tepat. paling tepat ya. Terus kan cemas itu kan ini ya berpengaruh ke fisik kita juga. Kita tuh juga bisa Bisa, sakit bisa. karena cemas kan. Nah, Nah, kita tuh juga olahraga teratur bisa mengurangi depresi, bisa mengurangi kecemasan gitu kan. Maksudnya ya bener. depresi aja tuh bisa berkurang gejalanya karena kita olahraga. Apalagi kecemasan doang gitu kan. Sebenarnya nggak doang sih, cuma nggak separah depresi. Terus aktivitas fisik kayak apa lari kayak gitu-gitu olahraga itu kan meningkatkan produksi endorfin gitu kan. Iya, Jadi memiliki mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang atau bahagia gitu. Sebenarnya nggak harus yang kayak sampai lama gitu olahraganya, cukup 10 menit sehari aja. Itu tuh udah membantu banget. iya bener banget. Terus eh biasanya nih ada orang-orang yang mungkin kurang cocok minum kopi gitu kan yang berkafein. Aku Itu termasuk juga Kak. ya kan pasti jadi Ya, deg-degan gitu kan. Sebenarnya eh, kita minum kopi atau minum minuman yang berkafein tuh nggak menyebabkan kecemasan. Tapi kalau misalkan kita lagi cemas terus kita malah minum kopi, yang itu makin-makin karena kita jantungnya juga jadi makin berdebar-debar kan. ya, Jadi karena ada lebih baik tuh. dihindari. Ada yang ngomong nih, aku biasanya kalau depresi dan cemas jadi banyak makan, Itu agak mukbang. Itu wajar nggak ya? Wajar sih sebenarnya, soalnya kan pengalihan juga. Siapa tahu ya dengan bener. makan kita jadi nggak bete lagi, kita jadi nggak cemas Jadi lagi. nggak Karena stres. Orang. happy me. Gimana cara ngilangin kecemasan sampai nggak bisa tidur? Nanti kita bahas ya. Terus eh kan tadi kita bahas prokrastinasi ya, Iya, menunda-nunda. Salah satu cara menghindari kecemasan itu dengan tidak menunda-nunda tugas. Karena ketika kita nunda-nunda tugas, terus udah deket deadline, kita jadi makin cemas dong. Aduh, gue belum nah, ngerjain nih. Ya kan, gue belum ngerjain tugas lagi nih. Terus apa? Kayak jadi deg-degan, makin makin deg-degan gitu kan. Karena dekat. salah kita sendiri. Kita nunda-nunda. Ya, itu salah kita sendiri sih. Iya, salah kita sendiri. Terus nih tips-tipsnya nih ya buat ngilangin kecemasan. Sebenarnya ini tips-tips yang apa? Yang simple banget dan semua orang pasti bisa ngelakuin. Yang pertama itu teknik relaksasi. Jadi teknik relaksasi itu adalah salah satu bentuk terapi. Jadi tuh kayak di kamu tuh misalkan aku ngasih instruksi nih ke kamu gerakan-gerakan yang tersusun secara sistematis buat ngerelaksin pikiran sama anggota tubuh. Jadi kayak otot-otot juga yang tadinya tegang jadi rileks. Ya, Contohnya kayak yoga gitu kan, itu udah nangin banget. Terus apa gerakan pokoknya semua nih anggota anggota badan kita tuh digerakin. Stretching itu membantu banget juga ya, sebenarnya. Jadi kita relax gitu. eh, apa secara fisiologis nih, buat fisik kita, relaksasi itu menghasilkan penurunan tekanan darah. Jadi yang tadinya tekanan darahnya tinggi jadi turun gitu kan. Terus pernafasannya sama detak jantungnya juga apa jadi jadi lebih teratur. ya. Jadi nggak deg-degan gitu. Karena kan kalau kita lagi cemas kita pasti deg-degan kan kayak aduh gimana nih gitu. Nggak stabil Terus gitu. mm-mm, Terus teknik relaksasi nih gak harus yoga yang tadi aku bilang ya teman-teman. Jadi tuh ada latihan pernapasan. Kan banyak tuh orang yang napasnya tuh apa ya ngos-ngosan gitu kayak uh, cepet gitu nafasnya. Nah itu tuh latihan nafas yang teratur. Terus
stretching di tempat tidur aja, stretching, ngeliat-liat di YouTube ada video-video stretching itu Nah, meregangkan otot. Terus ada apa ya, strategi mental. Itu kalian bisa sih cari-cari di YouTube gimana teknik relaksasi tuh. Terus jenis relaksasi itu ada dua. Yang pertama itu autogenic training. Itu tuh prosedurnya itu kayak membayangkan sensasi-sensasi yang menyenangkan pada bagian-bagian tubuh seperti kepala, tangan, punggung, ibu jari dan lain-lainnya. Jadi tuh kayak ngebayangin kalau tangannya tuh anget kayak gitu-gitu. Pokoknya kalian tuh menggunakan imajinasi kalian gitu loh, kayak ih tangannya anget. Terus kalian kayak apa dengerin musik yang santai, yang bikin relax. Terus kayak kalian mikirin yang positif-positif. Itu ngebantu banget. karena dari Terus pikiran bakal ini ya, apa, bakal kerasa langsung gitu, berasal dari pikiran. iya, Tadi ya, anget gitu. karena ketika kita mensugestikan sesuatu, itu tuh bisa ngerasain kayak gitu beneran gitu kan. Kehadiran Kayak kata, misalnya, jadian. Aku kedinginan. Misalnya aku kedinginan, terus abis itu aku kayak ngebayangin kalau ini tuh anget, aku pegangin anget, anget, anget. Jadi suggestion anget itu tuh beneran bisa jadi anget gitu. Walaupun sebenarnya itu dari kitanya doang. Kayak contoh paling sering kalau misalkan kita nangis, terus kita paksain senyum, tapi senyum yang ikhlas gitu, itu pasti Bisa. bakalan better banget perasaannya, ya kan? Terus yang kedua itu ada meditasi. Oh iya, Pasti ada Kak, meditasi. meditasi, Kak. Kenapa? Meditasi itu apa sih? Jadi meditasi itu prosedur klasik relaksasi. Jadi tuh ini kayak semua orang pasti tahu, pasti pernah denger kata meditasi. Itu tuh melatih konsentrasi atau perhatian pada stimulus yang monoton dan berulang. Jadi biasanya nih kalau kita memeditasi itu tuh kita nutup mata, terus abis itu duduk, terus abis itu kita konsentrasi. Terus nafasnya tuh teratur. Jadi misalkan nih kamu susah fokus, kamu fokus aja nih sama nafas kamu gitu. Kayak kamu bener-bener ngerasain banget nafas tuh gimana. Terus tuh bisa juga jadi tenang banget. Kalau lagi yoga itu bisa juga tuh kayak gitu. Biasanya diajarin buat meditasi juga. Sambil Tapi dengerin juga bisa. bisa juga. Terus ada yang namanya binaural. Itu sound gitu, di YouTube ada. Itu tuh ngebantu banget kita buat calm gitu loh. Ada di YouTube, kalian bisa cari. Terus eh Sama kalau aku sih, ini sih musik-musik jazz yang relaxing-relaxing itu banyak banget kok di YouTube, bisa bikin pikiran tenang. ya sebenarnya kalian tuh mindsetnya aja sih. Kayak kalau misalkan kalian suka apa, ya kalian kalian ngelakuin hal yang kalian suka aja gitu supaya nggak cemas. Terus ada lagi tipsnya nih. Ini tuh mengalihkan perhatian dengan indera. Jadi Gimana kan tuh, kita Kak? kita kan punya panca indera nih, ya kan? Kalau misal aku pernah belajar dari seminarnya Butara, dia tuh psikolog gitu. Waktu itu di kampus tuh dia ngisi seminar tentang anxiety. Oh Terus iya, benar. dia tuh tahu nih tipsnya mengalihkan perhatian. Kan kita lagi fokus nih perhatiannya ke kecemasan ya kan, kita jadi kayak cemas, makin cemas, makin cemas. Nah, kita tuh bisa ngalihin dengan lima 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 cara. Misalkan nih mata kalian kan bisa ngeliat nih, ya kan? Kalian bisa bisa cari kayak di ruangan ini ada berapa ya yang barangnya warna ungu, misalkan kayak gitu. Terus kalian cari, kan kalian jadi ke distraksi tuh. Terus kalian juga bisa dengerin kayak di ruangan ini ada suara apa aja sih sebenarnya yang bisa gue dengar, kayak gitu. Jadi mikir ya, jadi mikirin yang lain. Terus kalian megangin bahan-bahan, kayak misalnya kalian ngebandingin nih celana celana aku bahannya kayak gini, terus selimut aku, karpet aku bahannya kayak gini, kalian ngerasain gitu pakai pakai indera peraba kalian. Terus apa ya? Ngegerakin ngegerakin jari gitu, kayak ngegerakin aja, digerakin aja itu tuh juga
ngedistract gitu loh, ngedistract. Terus kalian apa makan makan sesuatu nih, kalian tuh bener-bener ngerasain nih rasanya tuh sebenarnya kayak gimana sih, Fokus ada dulu. rasa apa aja, ada manis kah, ada asin kah, kayak gitu-gitu. Sebenarnya tuh itu ini banget sih, ngebantu banget, soalnya aku pernah ada di posisi kayak gitu, aku lagi cemas banget, terus aku ngelakuin teknik itu yang pakai 5 indera kita, dan itu ngaruh banget, itu ngaruh Berhasil. banget, berhasil karena aku jadi ke distract gitu loh. Dan aku Iya. pernah ngasih saran juga ke temen aku, jadi temen aku lagi cemas dan dia tuh sampai kayak tremor gitu. Terus aku bilang sama dia, coba deh lo lihat deh di sini, di ruangan ini ada warna apa aja, coba lo tunjuk kayak gitu-gitu. Terus abis itu dia Dan beneran kayak iya kurang. sih ngebantu, walaupun emang nggak menghilangkan kecemasan kita, Bisa cuma kurang. itu membantu mengurangi banget kayak gitu. Sebenarnya itu sih yang kita bisa share di sini. Atau Aul ada pengalaman cemas gak? Kalau cemas buat apa nih Kak? Kuliah secara online atau Iya, apa terserah sih sebenarnya kecemasan kecemasan kayak gimana. Cuma lebih bagus kalau misalkan fokus ke akademik. kalau aku sendiri sih sering sebenarnya, tapi aku bisa ngatasinnya sih alhamdulillah. Jadi kalau aku sering banget tuh yang tadi misalnya ada tugas, terus aku jadinya nunda-nunda nih. Oh, waktunya masih lama, terus aku tunda. Akhirnya aku ngerjain 2 jam, bisa 2 jam sebelum deadline tuh aku kerjain. Terus Hmm. pas mau ngumpulin, aku udah selesai nih ngerjain. Terus aku mau ngumpulin, waktunya mepet misalnya tinggal 5 menit gitu. Terus aku mau submit kan kalau biasanya tuh di e-learning Killer. itu submit gitu. Nah, terus waktunya tinggal 5 menit, ternyata tiba-tiba jaringannya jaringannya error. Terus otomatis nggak bisa loading dong itu Google-nya nggak bisa loading. Terus nggak kekirim, akhirnya telat gitu, ada bacaan merah-merah, itu bikin cemas sih sebenarnya. Terus habis itu akhirnya aku coba beraniin buat ngomong ke dosen, akhirnya diterima sih. Nah, aku waktu itu uh, mencoba berpikir positif aja sih kalau misalnya error ya Kak Udah jaringannya. kan? Udah. Tadi gak tahu kenapa. Iya tadi yang tadi aku udah jelasin, yang ngumpulin deadline mepet-mepet, terus jaringannya rusak, jaringannya bermasalah, terus akhirnya apa? Akhirnya telat gitu ngumpulinnya, ada merah-merah tuh di e-learningnya. Nah itu bikin mas banget sih kadang-kadang. Kalau Kak Rasya pengalaman juga nggak Kak? Kenapa? Kak Kenapa? Rasya ada pengalaman cemas juga nggak? Pernah, Pengalaman cemas sering. nih waktu kuliah online. Iya, kan kita lagi masa pandemi kan, kita nggak bisa ke kampus, terus belajar online dan lain-lainnya. Nah, aku kan lagi ngambil mata kuliah seminar proposal, ya kan? Terus, abis itu, aku tuh bingung nih, bimbingan gimana ya? Kalau misalkan bimbingannya Zoom, itu kan nggak efektif, menurut aku itu tuh nggak efektif banget. Terus abis itu dapet dosennya ya, ya yang lumayan menyeramkan ya kan. Jadi aku juga, aduh gimana nih nanti kalau misalkan eh, bimbingannya online, terus aku nggak nangkep materi dari apa maksudnya penjelasannya dia, revisinya dia, terus aku nggak nangkep tuh, aku jadi kayak aduh gimana nih nanti, malah nanti ditolak lagi, atau enggak sebenarnya proposal aku jelek, terus aku nggak bisa lanjutin ke skripsi kayak gitu-gitu. Itu sering banget ada di pikiran aku, karena emang ini tuh bener-bener real banget ya guys, sumpah Benar-benar. ini parah, online tuh gak enak banget sebenarnya, Kayak walaupun kita enak di rumah sih. terus ngatasinnya gimana tuh Kak? Pas lagi cemas karena bimbingan online. Aku nggak distraksi sih, aku jadi kayak ngalihin yang tadi aku bilang, yang lima Hari cara itu, cuma nggak selalu itu juga sih, aku juga ngalihin dengan melakukan hal yang aku suka, kayak gitu, dengerin dengerin
musik kayak gitu-gitu. Nyanyi-nyanyi cover lagu. Aku kan suka cover lagu, jadi kayak aku melakukan hal yang aku suka aja. Dari sini nih teman-teman yang nonton, ada yang mau ditanyain nggak atau ada yang mau sharing nggak? Kalau mau sharing, komen aja. Yang mau nanya juga bisa di bawah sini. Di Jadi chat kita live nggak cuma kita berdua doang nih yang sharing. sharing kalian juga boleh kok. Atau ada yang mau nanya Ada kah atau tanya apa gitu. apa nih? Silakan teman-teman yang mau nanya. Nanya apapun kayak, kak aku pernah nih apa cemas nih gara-gara aku zoomnya error atau kayak gimana gitu-gitu. Sharing aja. Atau ada yang tiba-tiba mau bayaran terus error jaringannya. Ah itu juga sih sebenarnya. Emang nih pandemi. Atau apa kuota. Ada yang nanya nih, Mehdi, Apa tuh? apa trik kakak biar gak bosan kuliah online? Terus kalau belajar online lebih efektif atau enggak? Aku dulu yang jawab dari perspektif aku ya, nanti kita gantian ul. Oke. Trik aku, trik aku kalau misalkan bosan kuliah online, aku tuh sering sering keluar gitu loh. Jadi aku kan Zoom kadang pakai laptop, kadang pakai handphone. Kalau menurut aku mata kuliahnya memungkinkan aku untuk pakai handphone, ya Keluar. aku aku keluar. Sebentar, sebentar. Jadi tuh aku kalau misalkan memungkinkan aku kuliah online di luar, aku di luar kayak di coffee shop, terus di rumah teman. Soalnya kan kalau misalkan di rumah doang juga Kan. suntuk banget ya sih kita kuliah di kamar, di rumah. Terus kita ngapa-ngapain semua di rumah. Kayak bosen banget gitu kan suasananya. Jadi kadang aku bawa handphone aku keluar atau kadang bawa laptop juga keluar, aku kuliah di tempat lain kayak gitu. Terus menurut aku belajar online itu nggak efektif sama sekali. Iya benar. Karena pertama kita nggak tatap muka sama dosennya. Kita nggak dapat materi penjelasan materinya secara langsung sama dosennya, ya kan? Terus apa kayak gimana ya? Beda juga sih rasanya. Kita tuh jadi kayak Feel males. beda. Feelnya beda. Iya kayak apa ya? Iya jadi sepele gitu loh. Kuliah tuh jadi sepele. Kita jadi menyepelekan kayak ya kuliah gue juga cuma online kok, cuma Zoom. Ntar gue join aja, gue Tinggal mute mati kamera. maknya. Iya kameranya di offin udah. Jadi kayak apa ya? Jadi nggak belajar gitu loh. Jadi menurut menurut aku tuh ini nggak efektif banget kuliah online kayak gini. Kalau menurut Aul gimana? Kalau aku sih, jujur aku tuh sering banget Kak bosen pas kuliah. Terus kadang-kadang banyak tugas gitu kan yang emang harus dikerjain. Nah, aku tuh kalau bener-bener bosen ya udah, atau bener-bener ngestak capek, aku berhenti dulu nih. Tapi maksudnya tetap kasih spare waktu, aku berhenti dulu sampai sampai udah mood, terus aku ngelakuin hal-hal yang aku suka. Aku tuh suka nyoba-nyoba masakan-masakan gitu kak. Nah terus ya Mm-mm. udah akhirnya aku uh, coba belajar masak-masak kayak gitu. Yang aku suka, aku ngelakuin hal yang aku suka. Terus abis itu kalau udah baik lagi nih moodnya, ya udah aku apa belajar lagi gitu. Itu kalau aku ngerjain tugas. Kalau pas kuliah online-nya sih, uh, ini kalau dari aku ya, kalau aku sendiri aku kadang-kadang ngerekam. Aku kadang-kadang ngerekam nih apa yang lagi diomongin, yang lagi didiskusiin, aku rekam. Terus kalau misalnya aku udah ngerasa enakan, aku udah ngerasa nggak bosen, aku
dengerin sendiri, terus aku belajarin sendiri gitu. Jadi kan kita tetap bisa dapat materinya. Karena aku pernah tahu nih kalau kuliah online itu memang lebih capek. Eh, karena kan kita kan nggak ketemu orang nih secara langsung, makanya aku tuh kurang suka sebenarnya sama kuliah online. Karena energi yang kepake itu lebih banyak daripada kita ketemu orang secara langsung gitu. Karena kan kita misalnya nggak ketemu orang secara langsung, mikir yang lain gitu. Makanya energi lebih banyak pakai kalau kita secara online. Nih ada yang ngomong nih, dia bilang katanya, tapi kan menguntungkan juga Kak kalau online, lebih hemat waktu lagi. Ya, hemat waktu sih, karena kita nggak ada ngabisin waktu di jalan. Maksudnya ya kita di rumah aja gitu kan. Tapi tetap aja kitanya juga jadi apa? Nggak efektif dan nggak efisien gitu loh. Materinya nggak nyampe. Terus kitanya juga karena materinya nggak nyampe di kita, terus kita jadi cemas lagi tuh. Gara-gara ntar gue UTS gimana ya, ntar gue UAS gimana ya, tuh jadi cemas lagi kan. Iya bener. Jadi sebenarnya kuliah online nih bikin cemas aja. Kayak gitu. Menurut menurut Aul gimana? Iya sih bener kalau nggak ngerti gitu kan, terus kadang-kadang tiba-tiba ditanya sama dosen, diacak gitu namanya random. Kan kaget ya, terus cemas harus jawab apa nih, padahal kita agak bingung karena kuliah online, jadi kan kayak kurang ngerti gitu loh, kurang nyampe. Apalagi kalau matkul-matkulnya tuh yang berat atau yang SKS-nya besar tuh, itu bikin kita cemas lagi gitu. Tapi kan gimana? Bukannya malah offline ya yang ngabisin banyak tenaga. Ya memang offline banyak ngabisin tenaga, cuma kan kita di sini lagi ngebahas cemas kan. Jadi tuh kalau kalau misalkan kita ketemu langsung sama dosen tuh kita jadi paham. Balik lagi ke situ sih sebenarnya. Jadi kita nggak ada mencemaskan, aduh gue nggak ngerti materinya gimana, tugas kemarin tuh apa ya, terus entah internetnya gimana-gimana, Hmm. terus kita jadi kayak, aduh gimana nih gue belum ngumpulin tugas, cemas lagi ya kan. Ya. Emang semuanya tuh ini. Ada yang nanya nih, pada kondisi kecemasan seperti apa saya perlu bantuan seorang profesional untuk menangani kecemasan saya. Ini siapa dulu nih Kak? Intinya apa? Boleh Kak Rasya dulu. Oke. Ya, sebenarnya intinya kalau udah ngerasa terganggu, kayak misalkan nih baru baru ngerasa cemas tapi udah ngerasain gejala fisik gitu loh, kayak misalkan nih baru baru ngerasain cemas, cuma udah deg-degan banget nih jantungnya. Atau ada juga orang yang malah mual, ada yang mules, ada yang Terus, sampai muntah, ya ya, kan? itu udah parah banget. Itu udah harus minta bantuan sama profesional sih sebenarnya untuk nanganin kecemasan gitu. Soalnya sebenarnya orang tuh banyak yang menyepelekan kecemasan, tapi sebenarnya tuh kecemasan tuh penting juga. Hmm. Karena banyak orang yang bunuh diri loh gara-gara cemas. Iya benar. Dan kita tuh jangan malu buat minta bantuan ke profesional. Mm-mm. Karena sekarang gini deh, stigma orang-orang tuh ke psikolog tuh udah pasti gila. Nah, Padahal tuh ketika kita nggak tuh. ada tempat cerita pun kita nggak apa-apa sebenarnya ke psikolog buat dapetin apa orang wadah untuk cerita dan emang bisa dipercaya karena kan ada kode etiknya. Dan kalau misalnya kita cemas nih, jangan cuma lah gue juga cemas doang, atau kalau kalian cerita ke temen terus kayak teman kalian kayak ya udah lo tuh cuma cemas doang. Sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Kalian juga harus nggak harus sih, dianjurkan juga sih ke profesional karena kan dia yang tahu harus harus gimana nanganinnya, apa yang harus dihindari, apa yang harus diantisipasi supaya nggak ngerasa cemas lagi. Ada lagi Kak yang nanya Kak? Ada lagi nggak? Nah, belum ada nih. Yang mau nanya nanya aja ya. Kalau mau nanya di sini atau mau sharing, sharing juga nggak apa-apa. Oh, Kak juga Kalian cerita, boleh. iya cerita aja kayak, ih aku tuh pernah tahu kak cemas gara-gara ini bla 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 gitu.
Kita 5 menit lagi selesai ya guys. Jadi yang mau nanya atau mau cerita, ayo kita Silakan. sharing nih. Kita sharing di sini. Oh iya, buat teman-teman yang nonton, kalian jangan lupa klik link di bio IG aku untuk isi formnya. Gitu. Aul, Kenapa, Kak? pernah pernah nggak sih cemas nggak cuma gara-gara tugas kan tadi kan kamu cerita nih, kamu tuh cemas gara-gara nggak bisa ngumpulin tugas ya kan? Pernah nggak sih karena hal lain gitu? Sering banget sih kalau cemas kan aku juga kadang-kadang panikan gitu orangnya. Misalnya apa ya? Kalau atau Kak, sekedar aku pergi nih malam-malam terus ditelepon sama orang tua kayak udah dicariin itu juga bisa loh nimbulin apa jadi pemicu cemas kayak gitu juga bisa. Tapi ya udah habis itu uh, aku tanggepinnya dengan santai terus pas sampai rumah ternyata nggak diapa-apain itu jadi kayak kecemasan kita doang gitu cuma kekhawatiran kita doang ternyata nggak kenapa-kenapa cuma telepon biasa aja gitu. Oh gitu. Ya sih pokoknya intinya tadi kan aku udah sharing banyak ya, maksudnya aku tuh sering banget cemas nih gara-gara kuliah online gitu kan. Aku jadi kayak banyak banget sih hambatannya. Waktu itu aku pernah hampir nggak bisa UAS gara-gara jadi tuh aku tuh kuliah online nih Zoom, ya kan? Terus aku masuk kepental-pental terus. Jadi tuh emang jaringannya juga bermasalah gitu loh. Terus aku jadi nggak di absen sama dosennya. Padahal akhirnya aku ngejelasin sih, aku ngejelasin, Pak tadi aku udah masuk gini 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 gini. Terus akhirnya ya udah. Cuma itu bener-bener panik sih, itu cemas banget kayak, ya masa gue fail sih gitu Ya kan kan. kalau UAS itu harus ngulang lagi ya kak. Iya makanya gara-gara online, gara-gara pandemi, kuliahnya jadi online, terus jadi cemas. Rumah Ada jangan yang nanya, apa tuh. gimana cara mereduksi rasa cemas karena bikin orang lain marah atau cemas gara-gara kesalahan kita? Gimana tuh? Oh, Apa tadi kak pertanyaannya? mau gimana cara mereduksi rasa cemas karena bikin orang lain marah atau cemas gara-gara kesalahan kita? Jadi intinya kamu bikin salah nih. Nah, Kamu ini intinya sebenarnya gimana sih? Kamu bikin salah, hmm. terus kamu jadi cemas karena orang lain itu salah. Orang lain itu marah. Ya sebenarnya yang pertama harus kalian lakuin ya tanya salahnya di mana, terus kalian minta maaf. Atau kalau nggak langsung ke orangnya, tadi kan aku udah sharing nih tips-tipsnya, ya kan? Supaya nggak cemas-cemas banget bisa meditasi, bisa stretching, yoga, bisa juga kalau di rumah kalian ngalihin perhatian kalian dengan panca indera kalian. Kak, kalau aku cemas tak beralasan, baiknya gimana ya Kak, biar aku bisa lebih tenang. Kakak punya tips gak? Tadi aku udah jelasin tahu kan ini, aku bilang kalian tuh bisa eh, meditasi, bisa mengalihkan dengan melakukan hal-hal yang kalian sukain. Atau me time mungkin butuh me Dan time buat sebenarnya biasanya ya, refresh. teman-teman aku itu sering cemas nggak beralasan karena dia overthinking. Jadi dia terlalu banyak mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Sebenarnya belum terjadi. Banyak banyak ketakutan sendiri gitu kan. Kalau aku sih tipsnya gini, kalau misalnya ada ketakutan sama sesuatu nih, misalnya negatif gitu. Tapi kalian berpikir juga nih, oh mungkin juga hasilnya hasilnya itu nggak seburuk itu gitu. Mungkin juga hasilnya itu baik gitu, nggak seburuk apa yang dipikirkan gitu. Misalnya pikir, nanti misalnya mau ngumpulin tugas nih nggak keburu, atau apa ya, ya misalnya nggak keburu terus kita mikir lagi aja itu kan belum terjadi kan.
oh mungkin juga nanti waktunya tepat kayak gitu. Kayak gitu, guys. Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau ada yang mau sharing-sharing di sini Ya, bisa. udah lewat 5 menit ya kak kayaknya. Iya. Oh iya, aku mau nambahin juga pokoknya. Kalau kalian cemas, terus kalian nggak punya banyak waktu untuk yang aku bilang tadi, yoga atau meditasi, stretching dan lain-lainnya, kalian bisa pakai cara yang aku bilang itu, yang pakai 5 panca indera. Kalian cari warna apa yang ada di ruangan ini, kayak ada berapa ya warna merah kayak gitu-gitu. Terus kalian ngeraba-ngeraba bahan-bahan celana kalian atau selimut kalian atau karpet kalian, terus kalian nyium kayak ini Mau apa? wanginya apa, ini wanginya apa ya, kayak gitu-gitu. Nah, Tuh itu ngebantu banget sih. Oh iya, oh iya. Kalau misalkan ada yang mau nanya lagi tapi kita udah mau selesai, kalian bisa DM ke aku atau ke Aul, bisa kalian kasih pertanyaan di situ, nanti kita balas via DM. Atau mau sharing juga nggak oh apa-apa, ya nggak harus boleh. nanya. Sharing juga boleh ke DM aku atau ke Oh, kak DM Aul. Rasya. Aul tuh username-nya Aulia Nadia A-nya 2. Ada yang nanya nih, Kak mau nanya, pasti kan ada orang yang buat ngilangin kecemasannya dengan hal negatif. Ya, kalau kayak gitu, makanya nih harusnya orangnya nih yang kamu maksud ketemu nih di live di sini. Aku kasih tahu tipsnya dengan cara yang positif aja, nggak pakai cara yang negatif. Soalnya emang banyak sih orang yang menghilangkan kecemasan dengan cara yang negatif tuh banyak banget. Iya bener. Oke, kita close dulu live kita, sharing session kita kali ini. Kalau misalkan ada yang masih mau nanya atau mau sharing, bisa DM aku atau DM Aul. Dan jangan lupa diisi ya G-formnya Di yang ada di bio aku atau di bionya Aul juga ada. Kayak gitu guys. Makasih banget buat teman-teman semuanya yang nonton live kali ini, dan makasih juga udah yang ada yang udah nanya-nanya, ada yang sharing juga. Makasih banget udah interaktif sama kita. udah ada yang nonton sampai habis juga. Terima kasih. Ada penonton setia. Mohon maaf juga tadi awalnya kita ada kesalahan teknis, dan mohon maaf juga kalau kita ada salah-salah kata. Kayak gitu guys. Kita close dulu ya. Makasih Sampai semuanya. sharing di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.